di kita ini banyak sekali orang berusaha itu bukan karena kewirausahaan tapi keterpaksaan. Kita ukurannya memang sebenarnya masih pakai degree ya, masih tahun lulus. Tetapi sekarang sudah berubah. Ternyata schooling itu berbeda dengan learning. This is the problem. Untuk mimpi itu gampang, cukup tidur. Karena dengan tidur kamu bisa bermimpi. Kalau pengen mengejar mimpi harus bangun. Tapi kalau mewujudkan mimpi harus kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Teguh? Saya sudah bersama dengan Pak Teguh, luar biasa sekali. Pak, udah ngopi belum Pak? Alhamdulillah, makasih. Langsung disodorin. Biasanya kalau orang pergi masuk ke rumah langsung disodorin biar nggak aus gitu. Makasih. Oke, so hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang sangat luar biasa, isu yang sangat menarik pastinya untuk kita ketahui bersama, dan saya sudah bersama seorang pakar yang sangat luar biasa. Sebelum saya ngobrol dengan Pak Teguh, saya akan memberikan sedikit biografi dari beliau. Who is he? Gitu. So beliau adalah Pak Teguh ini adalah dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. He graduated from University apa ya Pak? Nagoya University di Jepang, PhD di sana. Master juga di sana. Jadi bahasa Jepangnya 100% lancar ya Pak? Ya masih bisa sedikit-sedikit lah. Kalau udah lama di Indonesia. Oke, dan beliau juga saat ini pastinya menduduki struktural NU juga pastinya. Beliau adalah wakil ketua lembaga perekonomian di PBNU. Dari di kepengurusan ini pastinya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Bagaimana saya ke biografi dulu ya Pak. Jangan masuk dulu ke yang susah-susah. Pak, ini gampang-gampang dulu. Oke, saya pernah baca satu news bahwasannya Bapak pernah mengisi atau pernah menjadi pembicara di Nobel Dialogue. Itu di Singapura. 2022 bukan sih Pak? Benar. Oke, so could you please to tell us about that story? Itu mungkin bagi saya sebagai seorang akademisi yang bekerja di pendidikan ya, berbicara di forum Nobel itu bagi saya itu sebuah kehormatan yang luar biasa ya, dan itu menurut saya juga undangan yang nggak disangka-sangka gitu. Saya dipilih dan diundang untuk sebagai salah satu pembicara bersama satu panel. Waktu itu ada lima peraih Nobel gitu, dan yang bukan Nobel hanya 2 orang. Saya dan juga dari Cambridge, Profesor Cambridge. Nah, intinya mereka pengen mendengarkan suara, ya saya dianggap masih muda ya. Masih muda. Kelihatan masih muda kok Mas sekarang. Sebagai seorang scholar dari ASEAN, tapi dianggap muda dan concern terhadap dunia pendidikan. Dan waktu itu diundang di sebuah forum yang menurut saya itu luar biasa, dan deg-degannya itu luar biasa karena topiknya itu saya berbicara di 2 sesi. Apa aja tuh Pak? Sesi pagi tentang education, tentang the future we want, itu tentang education, bagaimana kita menyiapkan the future talent itu seperti apa, bagaimana kita menghadapi dunia yang berubah. Nah, di sisi malam itu sifatnya lebih general lagi, benar-benar apapun yang ditanyakan oleh peserta, dan di forum itu banyak diundang anak-anak muda. Mahasiswa itu untuk bertanya tentang apa aja, tentang the future, apa yang masa depan yang kita inginkan seperti apa. Dan itu kan kita tanpa persiapan, tanpa briefing, tanpa apapun, dan itu on the spot. Dan kita harus berbicara bersama dengan para Nobel gitu kan. Ya deg-degannya setengah mati. Tapi ya saya akhirnya banyak belajar dari para peraih Nobel. Kenapa sih mereka itu bisa meraih Nobel, dan bagaimana melihat bahwa seorang peraih Nobel itu bagaimana sisi humanity-nya, sisi kesederhanaan dan sisi humble-nya itu luar biasa. Saya belajar dari situ, dan pelajaran penting dari teman-teman atau yang peraih Nobel itu adalah mereka itu rata-rata memang orang yang memang selalu melihat sesuatu itu apa sih sebaiknya yang harus terjadi.
misalnya melihat sesuatu gitu. Kalau di kita ini kan sering komplain, sering marah, sering ini kalau nggak sesuai. Tapi mereka tuh ya komplain, marah, tapi mencoba mencari tahu bagaimana menyelesaikan itu. Dan mereka bekerja benar-benar dengan hati, ketulusan, dan itu jangka panjang. Dan Nobel itu bukan tujuan, itu hanya sebatas ya bagi mereka ya ini anugerah aja. Dan itu pengalaman yang luar biasa dan mungkin nggak akan terulang lagi gitu bagi saya, dan itu capaian yang luar biasa. Tapi tenang aja, kita doain sama-sama semoga Pak Teguh bisa dapat Nobel juga. Oke, so waktu di acara dialog tersebut ngomongin tentang future, Pak Teguh melihat sendiri bagaimana sih sebenarnya future ekonomi, mulai dari skup kecil, desa, kemudian kota, and then also nasional Indonesia gitu. Kita mungkin boleh nyerempet ke internasional, tapi mungkin karena consumer kita atau viewer kita adalah masyarakat Indonesia, coba boleh dalam skala kecil sampai nasional itu. Iya, kalau kita bisa melihat ya kondisi saat ini ya, mungkin secara sering di TV atau di apapun kan sering disampaikan bahwa memang ekonomi kita ya relatif resilient ya, resilient dalam pasti relatif kuat lah, dengan berbagai gonjangan yang ada. Dengan pengalaman kemarin COVID kita cukup baik, tapi ya cukup baik itu belum cukup ya. Artinya memang isu yang muncul adalah yang saat ini ya, kita belum berbicara ke depannya. Isu yang muncul adalah isu kemiskinan masih cukup tinggi, isu ketimpangan ya, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin itu juga menjadi sebuah isu yang sangat penting. Walaupun banyak sekali program-program pemerintah yang kita lihat, tetapi kalau di level desa memang bantuan pemerintah itu banyak sekali dalam konteks misalnya bantuan sosial, banyak sekali dengan dana desa dan macam-macam. Itu memang mampulah menggerakkan perekonomian di desa, tapi itu belum cukup karena di desa kan masihlah kita membutuhkan sebuah pekerjaan yang dalam tanda kutip formal ya, mungkin yang sustain lah pekerjaannya kan, karena mungkin di desa kan masih tergantung dari sektor pertanian yang sifatnya musiman kan gitu. Nah kita memang membutuhkan akses lapangan pekerjaan yang lebih baik ya, dan lebih stable. Di sisi lain usaha-usaha kan juga sudah cukup banyak ya di desa, tapi bagaimana mendorong usaha-usaha yang berkembang di bawah ini bisa naik kelas gitu. Karena kalau saya melihat bahwa banyak sekali kita banyak memiliki UMKM di kita ini banyak sekali orang berusaha itu bukan karena kewirausahaan tapi keterpaksaan. Saya selalu ngomong bahwa memang kita ini banyak sekali kita yang di bawah terutama berusaha itu bukan karena sifat kewirausahaan entrepreneurship. Karena memang punya spirit pengen berusaha, pengen menciptakan lapangan kerja sendiri, tapi lebih banyak karena keterpaksaan. Keterpaksaan ini artinya memang nggak dapat pekerjaan, nggak ada pekerjaan yang memang bisa ini, makanya mau nggak mau untuk survive dia berusahalah dagang atau apa. Dan ini saya rasa memang tapi menurut saya ini bahaya karena kenapa tuh Pak? Kalau dia sifatnya itu adalah keterpaksaan. Ini sifatnya adalah subsistem, subsisten lah. Artinya hanya untuk kepentingan untuk sekedar bertahan hidup. Tidak ada visi untuk setelah misalnya jadi pengusaha mikro nanti dengan kalau kewirausahaan kan setelah mikro nanti akan kecil, setelah kecil menengah besar. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan ya, bagaimana kewirausahaan ini benar-benar menjadi bagian dari menggerakkan perekonomian desa. Dan kalau boleh kita ngomong bahwa ini adalah domain dari warga kita lah di NU yang di warga kita ini kan, mohon maaf kalau saya ngomong memang asosiasinya kan memang di pedesaan, terus mungkin di kota pun di pinggiran, dan juga dalam tanda kutip secara ekonomi memang sedikit tertinggal lah dengan kelompok yang lain. Tetapi warga kita ini sangat resilient yaitu tadi. Memang mampu bertahan, tapi untuk maju ini kadang memang susah. Ini menjadi PR dari kita. Gitu. Oke, nah untuk gap supaya dari bertahan itu sampai maju tuh gimana tuh? Ini yang memang perlu menjadi PR ya, yang mungkin jadi challenge bagi kita ya sebagai akademisi dan juga banyak diskusi dengan yang lain juga, bagaimana
mendorong atau bagaimana orang ini bisa naik kelas ya, dari subsisten bisa menjadi benar pengusaha yang ya kalau dari Stable. mikro ya jadi kecil gitu kan. Ya intinya adalah memang perlu ada upaya lah ya yang keras bagaimana kita juga mau ya mungkin dari sisi pemerintah atau mungkin ormas seperti PBNU ini mau turun ke bawah dan ikut mendampingi masyarakat itu bertransformasi gitu. Artinya pemerintah sudah ada program, tetapi ya sebagai ormas ya ormas keagamaan bagaimanapun kita punya tanggung jawab bagaimana mendorong juga teman-teman yang di bawah ini bisa melakukan transformasi lebih maju. Mungkin salah satunya adalah jangka panjang memang education, tapi dalam jangka pendek memang misalnya bagaimana mendorong usaha-usaha kecil itu memiliki NIB lah, misalnya terregistrasi lah di punya badan usaha ke depan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah usaha-usaha ini juga didorong lah karena bagaimanapun juga kan sekarang kita harus go online ya. Artinya mau nggak mau ya harus digital dan listing di dunia marketplace. Itu menurut saya nggak bisa dipungkiri. Tetapi kan ini nggak bisa serta-merta orang bisa seperti itu. Sehingga ada upaya yang memang sistematis dari ya pemerintah harus, tapi kita juga nggak bisa mengandalkan 100% dari pemerintah. Kita harus ngurus warga kita sendiri bagaimana mereka juga bisa digital literasinya naik dan dia mau go to marketplace. Apakah itu salah satu dari misi dari lembaga perekonomian di PBNU ini? Ya, salah satu dari kita kan sudah melaksanakan rakernas ya di bulan di akhir Juli kemarin. Intinya adalah memang ada 5 program yang memang kita pengen dorong bagaimana memberdayakan warga NU ya warga NU untuk lebih maju. Yang pertama memang di sisi LP kita akan melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi internal bagaimana PW atau PC yang belum punya LP, lembaga perekonomian diminta. Yang belum aktif diaktifkan. Artinya yang ketiga adalah kita database. Kita itu sangat-sangat lemah sekali dengan database. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga kita nggak tahu sebenarnya NU itu pengusahanya banyak, tapi siapa berusaha apa di mana itu belum ini. Ini yang menjadi mimpi kita. PR-nya lagi juga nggak bisa connect jadi satu sama lain. Ini gitu. yang pengennya idenya adalah mengkonekkan mereka gitu. Kita tahu bahwa si NU di daerah ini tuh punya pengusaha apa, produknya apa, nanti bisa dikonekkan. Ini mimpi kita. Yang pertama organisasi ini, sehingga kita bisa memetakan nanti ke depan bahwa bagaimana agar orang-orang ini tahu dan mampu gitu. Artinya mau bergerak, yang tidak tahu menjadi tahu, misalnya ada berbagai program. Ketika adalah mampu untuk misalnya akses program, atau misalnya ketika ada program-program dari pemerintah atau program dari yang lain, kita tuh masyarakat kita itu bisa aktif berpartisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isunya adalah mengenai yang dicanangkan itu bisa kerja, bisa bisnis sama UMKM Roket. Ini kan sebenarnya tagline ya. Tapi bisa kerja ini sebenarnya kita berpikir bagaimana itu tadi, nggak semua orang bisa berusaha kan. Betul. Nggak semua orang punya mental berusaha. Ya kan. Sehingga kita juga pengen membangun platform yang melingkan, walaupun di sisi pemerintah sudah punya, tapi kita juga punya inisiatif itu. Ini misalnya mendorong misalnya menjadi pekerja migran misalnya dalam solusi jangka pendek lah. Kan sebenarnya kayak Korea, Jepang itu membutuhkan tenaga kerja migran ya, dan dengan gaji yang lumayan lah. Dan kita sebenarnya di dalam pengurus dari LP ini ada salah satu pengusaha yang memang sebagai supplier lah untuk menempatkan tenaga kerja migran itu, sehingga kita mencoba memanfaatkan. Yang kedua adalah bisa bisnis ya, artinya memang yaitu tadi yang UMKM itu tadi. Orang bisa bisnis dengan di platform tadi itu, sehingga marketnya nggak hanya di yang sekitarnya, tapi di bisnis. Ada UMKM market yang sudah punya usaha ini didorong itu. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana pemberdayaan dari koperasi-koperasi di pesantren. Yang keempat, bagaimana kita mendorong kolaborasi antara tadi pengusaha. Data nggak ada.
ketika ada belum connect, ini kita memang tadi yang data yang di awal tadi, kita database sudah ada, bagaimana mengoneksi satu sama lain sehingga saling belajar. Tapi dengan sekarang WA kita sudah punya WA group ya seluruh Indonesia ini, akhirnya bisa mulai saling komunikasi. Tapi ini sebagai pengurusnya juga ini bagaimana mengkapitalisasi dan ini bisa berjalan efektif. Dan juga kita pengen ketika bisa punya database, kita bisa mengkoneksikan antara berbagai macam program pemerintah. Artinya kita bisa memanfaatkan, kita nggak harus menjadi corong pemerintah, tapi ketika ada program adapun masyarakat kita, warga kita bisa mengakses. Dan yang terakhir tidak kalah penting, bahwa LPNU ini, NU itu nggak hanya berpikir mengenai internal, tapi kita harus berpikir lebih dari itu, bahwa kita ikut memengaruhi kebijakan. Ini yang penting bagaimana selama ini kita jangan jadi hanya objek dari kebijakan, tapi bagaimana LPNU ini bisa ikut mempengaruhi, memberi masukan kebijakan di level nasional. Ya ini yang menjadi PR kita 5 itu tadi program. Oke, dan berarti kabar gembira untuk kita semua warga NU karena ya selain tadi ada 5 program kerja yang sangat luar biasa itu, dan pastinya warga NU juga harus punya antusiasme yang tinggi nih untuk kalau tidak punya mental let's say pengusaha, masih ada program-program lain yang sebenarnya masih bisa terimplementasi dari naungan lembaga perekonomian di PBNU ini. Tadi kan sudah kita ngomongin terkait dengan NU. Sebenarnya kalau dari kacamata seorang dosen, researcher, warga NU tuh di posisi apa ya Mas ya? Maksudnya gini, supaya kita juga kadang kan kita nggak sadar nih. Kita tuh sebenarnya dalam posisi yang masih menengah, let's say masih di tahap yang mana supaya kita bisa juga meningkatkan kesadaran perekonomian kita sendiri sebagai warga NU dan juga sebagai warga Indonesia gitu. Ya. Memang kalau menggunakan data statistik ya, walaupun memang banyak yang data ini kan warga NU aja ada yang klaim sekian ratus ini, tapi kita punya data namanya Indonesia Family Life Survey. Itu data yang memang ditanyakan gitu, afiliasi agama apa dan agama Anda itu apa, dan itu kita kaitkan dengan data sosial ekonominya. Ya kalau boleh jujur ya, saya ngomong ini kita jujur aja Pak. Tapi dan saya juga selalu menjadi concern kita gitu, sehingga kita sadar bahwa kalau misalnya kondisinya seperti itu, kita ada ikir bagaimana memanfaatkan, bahwa kalau dilihat memang ya warga kita itu berada di lapisan itu menengah yang bagian bawah gitu loh. Wadidaw. Ya saya ngomong memang solusi ya itu tadi, kalau memang kita bisa menyelesaikan masalah warga kita ini, sebenarnya kita bisa menyelesaikan sebagian dari masalah Indonesia juga, karena warga kita sangat banyak sekali. Dari sisi ekonomi di situ, dari sisi pendidikan juga sama. Kalau di pendidikannya yang agak tinggi juga, mohon maaf, yaitu tadi pendidikannya more di agama ya, dan itu mungkin kita juga harus berpikir bagaimana agar bisa kompatibel dengan perkembangan yang ada. Dengan kondisi seperti ini masih menjadi sebuah PR kita ya, dan mungkin menjadi bagian dari introspeksi diri kita bahwa PR kita masih banyak gitu loh. Bagaimana sebagai jamiah ini, warga kita ini agar ya pelan-pelan naik ke atas, menjadi percaya diri lah, dalam arti sebuah warga NU yang mungkin ekonominya bagus, pendidikannya bagus, nanti kan menjadi sebuah warga yang sangat percaya diri di Republik ini gitu loh. Betul. Ya mungkin 1-2 orang I'm lucky enough lah ya, punya experience di sekolah di luar negeri ini, punya ya at least punya posisi yang ini, tapi kan kita pengen menjadikan ini sebagai masif gitu loh, artinya ya memang kesempatannya menyebar ke semuanya, merata gitu, equal opportunity, bahwa jangan sampai hanya 1-2 orang aja yang bisa gitu, nanti ya mungkin ya dekannya ya NU gitu, tapi kalau misalnya nanti nggak dipunya support orang lain kan nggak bagus juga gitu. Artinya kita tuh pengen sama-sama maju lah, artinya ini bukan masalah NU nggak NU, tapi kalau kita berpikir sebagai sebuah bangsa, saya selalu berpikirnya lebih luas ya, kita harus memikir sebuah bangsa bahwa ya bagaimana misalnya kalau ada kesempatan yang merata, equal opportunity ini ada,
tetapi warga kita juga harus disiapkan agar bisa memanfaatkan kesempatan itu. Oke. Mungkin salah satu contohnya aja mungkin sekarang misalnya LPDP atau beasiswa apapun kan ada afirmasi Betul. mengenai untuk santri. Betul. This is the policy is there. Tapi kadang kita itu, saya ini selalu kritik introspeksi aja bahwa kebijakan ada, tetapi kan untuk masuk ke kebijakan itu ada eligibility. Kita yang kadang lupa itu. Misalnya harus bahasa Inggrisnya ini itu. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Iya. Ya, kerja kita bukan hanya kerja untuk regulasi itu sekarang sudah kita lakukan. Tapi bagaimana agar kita bisa memanfaatkan itu, memprepare generasi muda NU ini untuk bisa take part dari mengambil kesempatan itu. Well, actually, I really agree with that. Sebenarnya sih, kalau yang saya lihat, we gonna, move aside of about these economic things. Actually, it's actually really related. Tapi terkait dengan kredibilitas, bukan kredibilitas, kapabilitas dari warga kita tuh sebenarnya challenge-nya juga agak banyak sih gitu. Pertama mengenai kepercayaan diri, kemudian mengenai kapasitas diri, and then mungkin experience juga. Kalau saya melihat dari anak muda nih, mungkin Pak Teguh, saya kan di IPPNU, saya di bidang hubungan internasional. I've been visit 15 countries with all the experience and many things. Jadi saya mungkin akan tahu lebih, saya punya pengalaman ini. Tapi dorongan-dorongan itu pun juga agak sulit ketika saya mau menginfluence kepada teman-teman sekitar. Apalagi kalau influence-nya terkait ekonomi gitu. Yang let's say mental pengusaha itu kan susah banget ya. Gimana menurut saya sih itu agak challenge, bukan susah tapi agak challenge. Karena pasti dimulai dari nol, belum tentu uangnya ada dan lain sebagainya gitu. Nah, semangat itu nih sebenarnya yang lagi kita dorong banget. Kalau ruang lingkup kami di Ikatan Pelajar Putri ya itu juga challenge tersendiri. Tapi untung di PPNU udah ada nih Pak, bagian usahanya kayak gitu. Jadi kita mencoba anak-anak di di pesantren gitu, kita juga udah nanti kita kolaborasi di bagian itu juga. Siap. Oke. Kemudian terkait dengan tadi ngomongin kemiskinan juga dan lain sebagainya di poin SDGs nih, saya nyambung ke SDGs juga nih Pak. Ada poin no poverty, di mana 2030 we are going to, we already implementing that kind of situation gitu. Tapi kan 2030 udah berapa tahun lagi ya? Udah 6 tahun lagi. 6 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. No poverty, which is, I don't know, is that gonna be happen or kayak gimana tuh Pak? Yang Bapak lihat dari situ? Iya, kalau ini kan sebenarnya isu kan memang kadang ini politik ya. Di dalam isu SDGs ini kan kita declare no poverty, tapi kita mau pakai ukuran yang mana? Ya kadang kita juga berdebat ya. Ya saya juga selalu tanda kutip agak sering kritik juga gitu. Poverty ini mau ukuran yang mana gitu. Kalau memang ukurannya yang minimum kan seperti 1,9 atau 2,1 kan kita memang sudah kecil sekali. Tapi kalau kita mau pakai standar ukuran yang agak sedikit lebih tinggi 3,2, kita masih huge. Ya kan? Sama lagi kalau kita mau just pakai ukuran yang dari nasional aja kita masih 9,3638 lah. Dan itu kan stagnan ya, nggak pernah turunnya kan susah banget. Menurut saya sih SDG is good ya, bagaimana menjadi global movement. Tapi saya pengen lebih more esensial lagi kan, bahwa no poverty itu bukan hanya sekedar numbers gitu. Tapi kan poverty itu kan deprivation. Artinya deprivation orang kekurangan itu kan sebenarnya bukan hanya more beyond the number lah sebenarnya. Tetapi yang pengen saya sampaikan di sini adalah ketika kemiskinan itu sudah rendah sekali seperti saat ini, mungkin di bawah 10%, itu untuk menurunkan angkanya itu sangat susah sekali. Karena sudah berada pada kerak kemiskinannya. Saya melakukan penelitian 20 tahun, 93 sampai 2014. Orang yang sama kita ikutin.
Orang yang sama dari 93 sampai 2014. Orang yang sama itu diikutin itu ada sekitar 7.000 sekian orang. Rumah tangga. Itu kita ikutin 93 disurvei, 97 disurvei, 2000 disurvei, 2007 disurvei, 2014 ya. Nah, kita lihat bahwa kalau kita melihat bahwa di Indonesia itu orang yang nasibnya miskin terus itu sekitar 11%, 10 sampai 11%. Artinya apa? Kamu selama 20 tahun hidup kamu, itu kemungkinan kamu miskin terus itu ya ada kemungkinan 11%. Sehingga ini menariknya ya, ini memang udah publish juga di sebuah jurnal yang cukup bergengsi tentang Indonesia, yaitu Bulletin of Indonesian Economic Studies dari Australian National University. Okay. Ini menariknya itu tadi, bahwa dan orang di Indonesia itu sisanya itu ya naik turun aja, kadang miskin, kadang enggak, kadang miskin, kadang enggak. Oh my God. Makanya no poverty itu kemiskinan di tahun 2030. Susahnya itu kan orang bisa keluar masuk, tapi yang benar-benar orang yang 20 tahun yang dilihat terus itu sekitar segitu kan. Nah, yang menarik adalah di paper itu adalah apa sih yang menjadikan orang yang dulunya miskin bisa naik kelas? Ya. Apa tuh, Pak? Pendidikan. Oke. Gak ada yang lain. Pendidikan, kesehatan. Kesehatan is oke, tapi pendidikan adalah orang yang bisa naik kelas ya, dari miskin bisa naik middle class, itu ya pendidikan. Maaf Pak, sedikit menyela. Yang dimaksud pendidikan tuh degree kah atau terdidik? Kita ukurannya memang sebenarnya masih pakai degree ya, masih tahun lulus. Tetapi sekarang sudah berubah. Oke. Ternyata schooling itu berbeda dengan learning. This is the problem. Yeah. Ini adalah problem Indonesia, bahwa masa lalu mungkin sampai 2014 sampai itu mungkin sekolah itu mungkin ekuivalen dengan learning. Tapi report-report terbaru dari Bank Dunia ternyata anak kita yang sekolah itu misalnya dalam tanda kutip sekolahnya 12 tahun lulus SMP, tapi sebenarnya kemampuannya atau lulus SMP itu 9 ya. 9 ya. Kemampuannya itu bisa jadi 2 tahun di bawah itu. Artinya kita sekolah tapi kemampuan misalnya kita lulus SMA. Tapi kemampuan kita sebenarnya ya masih SMP. Betul. Secara ini kan menjadi PR kan, artinya ke depan ini memang maksudnya kita agak melebar ya, isu SDG atau apapun ya Indonesia itu harus bergerak ke arah yang sifatnya bukan lagi akses education for all, tapi quality education for all. Quality education itu yang lebih apa ya Pak? Lebih penting gitu, karena memang Pak untuk generasi milenial let's say atau Gen Z saat ini kita tuh lebih merasa bervalue kita ketika kita terdidik. Karena sebenarnya kalau di sekolah kami bukan menyalahkan sekolah gimana, karena memang di sekolah kan punya kurikulum tersendiri yang itu tuh harus diselesaikan gitu. You finish that berarti ya udah kamu selesai dalam kurikulum itu. Tetapi kita merasa kurang di situ. Banyak akhirnya termasuk saya pribadi, saya akhirnya mencari sesuatu hal di luar, which is saya lebih suka di diplomasi, kemudian di communication, relation dan lain sebagainya. Akhirnya saya mencari di lahan-lahan itu conference, banyak ketemu, networking dan lain sebagainya. Akhirnya saya punya pengetahuan di bagian itu diplomasi yang saya nggak dapet di sekolah gitu, karena di sekolah ya itu karena kurikulumnya segitu aja dan ya udah kita hanya membahas itu. Jadi memang terdidik nih sangat berbeda dengan mendapatkan degree kayak gitu. Ya ini yang mungkin perlu ini agak Gak apa-apa. Tapi isunya adalah memang itu tadi saya sampaikan bahwa sekolah itu belum tentu belajar ya. Learning itu kan belajar kan. Artinya memang degree belum tentu terdidik. Tapi di kita ini mindsetnya kan masih degree kan. Sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah itu tadi quality dari kitanya sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomong the future yang saya back to isu tentang Nobel sebelumnya yang saya banyak akhirnya ke depan ini adalah bahwa pendidikan itu sekolah tetap penting ya, bagaimanapun itu itu kan tetap, tetapi bagaimana learningnya dan isinya itu yang perlu kita pikirkan. Kalau saya sih sebenarnya ke depan ini kita fokus ke 5 hal lah. Kalau general di dalam education, apalagi ini teman-teman anak-anak muda di PPNU, skill apa sih yang harus dimiliki? 1, problem solving. Ya, Anda bisa menyelesaikan masalah. Jangan bikin masalah, pokoknya bisa menyelesaikan masalah. Artinya kan kalau Anda bisa menyelesaikan masalah itu kan ya ini kan harus berpikir kritis. Betul. Ini kan. Yang kedua adalah
creativity. Ya, kreativitas bagaimana, kan masalahnya kan berubah terus kan. Betul. Sehingga harus kreatif di dalam konteks penyelesaian masalah atau apa. Yang berikutnya adalah resilient dan adaptability. Exactly. Generasi Z atau yang sekarang ini kan orang selalu mengatakan ini adalah Strawberry generation kan. Masa yang orang tuh banyak sekali isu mental health kayak gitu-gitu kan. Bagaimana Anda bisa resilience? Nah, orang NU ini jagonya sebenarnya. Kalau isu resilient, adaptasi ini jago. Jago banget ya Bapak. Pasti jago lah kalau itu. Tapi kan harus naik yang skill-skill yang lain. Yang berikutnya adalah skill untuk kerjasama dengan orang lain. Itu nggak bisa kalau kita nggak bisa kolaborasi. Itu sih Pak yang tantangan yang agak saya pribadi itu agak sulit. Kenapa? Karena let's say saya ngomongin Indonesia, what happened to me adalah ketika kita tuh intergenerational dialognya tuh intergenerational connectionnya tuh belum dapat Pak, gitu. Jadi yang memiliki banyak pengalaman, which is di generasi-generasi yang lebih tua itu masih ada gap ke anak-anak muda, walaupun sekarang sudah mulai dirajut gitu, tapi masih aja tetap aja ada gap, apalagi dalam let's say struktural mungkin pemerintah dan lain sebagainya, itu masih perlu banyak challenge buat kita yang anak-anak muda. Gimana di ormas-ormas juga gitu Pak, di ormas-ormas juga aduh anak muda masih banyak perlu latihan, padahal kalau di UN di sini Pak give trust. Betul. Kalau di UN kita punya yang namanya intergenerational, bukan di UN juga sih, maksudnya saya belajarnya dari situ gitu. Yang tua tuh ngasih tahu ke anak muda bahwa ini kita begini and we work together. It's not working for young generation, but we work with. Jadi kita tahu kita salahnya di sini dan kita betulinnya di sini nih gitu. Itu yang bikin kita semakin cepat lah gapnya cepat turun kayak gitu Pak. Satu hal yang kan kita tadi kerjasama sama orang lain itu kan sebenarnya satu dibutuhkan dari kitanya sendiri, kan harus ada confidence ya. Ini warga kita ini confidence-nya harus dibangun. Confident. Percaya diri. Yang setelah percaya diri kan memang yang dibutuhkan sekarang ini kan yang generation itu kan kita kayak melihat bahwa ini generasi strawberry, terus yang senior menjudge bahwa ini terlalu lembek lah, terlalu manja lah, terlalu ini. Yang muda melihat yang tua ini terlalu arogan, terlalu tunda ini. Tapi kan sebenarnya dibutuhkan the young generation itu kan sebenarnya mentoring system ya. Mentoring bahwa ngasih trust dengan yang muda, kasih tahu, tapi anak muda ini sekarang kan nggak begitu mau selalu kamu ini, tapi give trust, diarahkan, dikasih rambu-rambu, ya di itu ke depannya seperti itu. Dan memang ini yang memang belum pembelajaran antar generasi kita ini belum begitu jalan. Nomor 4 Pak. Yang itu 4 kan tadi kerjasama kan. Kelima adalah skill untuk making impact. Bagaimana kita, bagaimanapun kita ini sebagai khalifah fil ardi harus give memberikan dampak lah, skill untuk leadership, skill untuk itu yang menurut saya penting. Ya inilah sebenarnya ke depan ini kalau kita mau mengkaitkan isu ekonomi atau apapun, kalau jangka panjang ya, ini mungkin saya langsung agak jangka panjang mengenai mimpi kita punya isu mengenai SDG di tahun 2030, tapi negara kita kan juga punya mimpi Indonesia emas di 2045. Ya semua orang boleh bermimpi. Saya suka pakai joke ya, untuk mimpi itu gampang, cukup tidur, karena dengan tidur kamu bisa bermimpi. Kalau pengen mengejar mimpi harus bangun, tapi kalau mewujudkan mimpi harus kerja keras. Nah ini saya suka joke saya gini, kalau kita punya mimpi Indonesia 2045, kita menjadi Indonesia emas, Indonesia negara berpenghasilan tinggi, negara maju, ya kita harus mau nggak mau harus memperbaiki. Ya kita masih punya waktu sekitar berapa ini, 22 tahun? Ya 22 tahun ya. Nah, untuk mengikuti kita harus memperbaiki, yaitu tadi kondisi satu tentang education, sumber daya SDM kita. Dan SDM kita ini isunya adalah gapnya itu jauh sekali. Ada yang memang udah ke langit, ada yang memang masih di bawah gitu. Dan PR bagi kita sendiri ya. Kalau saya ngomong ekonomi, mungkin saya selalu dia ekonom, tapi ketika ngomong ekonomi malah suka ngomong education, health, karena begitu adalah basis bagaimana kita menata masa depan itu. Dan ini PR dari kita sebagai warga NU yang tadi saya sebutkan, bahwa kita itu ada berada di menengah agak bawah gitu kan. Itu bahwa memang
challenge-nya agar kita nggak ketinggalan nanti gerbongnya ya. Ketika semua orang udah punya mimpi Indonesia maju, jangan sampai yang di sini ketinggalan gitu. Yang maju, yang lain gitu. Nanti kita semakin jauh ya melihat gap gitu. Ini yang saya selalu khawatir ya. Mungkin kita mimpinya negara berpenghasilan, negara maju penghasilan tinggi, tapi kita juga ada permasalahan di internal dalam arti masyarakat kita sendiri gitu. Secara budaya, secara culture mampu nggak menjadi negara maju. Oke, ngomongin masalah penghasilan dan permasalahan dalam penghasilan itu, ini saya akan menarik kaitannya. Banyak orang yang sudah berpenghasilan, tapi bikin masalah dalam penghasilannya, which is dia pakai pay letter, pinjol dan lain sebagainya. So, apa yang Bapak lihat dari fenomena ini gitu Pak? Untuk menjadi bahagia itu kan sebenarnya sederhana kan. Betul. Padahal Gus Bajuk sudah mencontohkan. Tapi gitu. Kenapa ya followersnya tuh kan? Followersnya cuma seneng aja Gus bawa lucunya gitu kan. Yang di Western culture mungkin terlalu jauh memikirkan ke depan. Di kita tidak memikirkan itu mana. Kita harusnya balance dong gitu loh. Iya kan? Bayangkan, fitur lengkap keislaman ada dalam satu aplikasi. Menyediakan semua kemudahan beribadah dan belajar Islam kapan saja, di mana saja. NU Online Super App mengingatkan kita beribadah. Allahu Akbar, Allah. Mendekatkan kita dengan Al-Quran. Memudahkan kita menunaikan kewajiban. Menjadi sahabat belajar Islam yang baik. Berisi ribuan entry doa, zikir, dan maulid. NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap.